Halo guys, jumpa lagi dengan saya Raden Wodiarta. Di video kali ini kita akan coba mengeksplor Simple Q atau QTAP ya. QTAP, kita akan mengeksplor QTAP di Simple Q. Percobaan kali ini kita akan mencoba, ini saya hapus dulu. Ya, dimana sebuah kondisi di sini ada sebuah komputer ini ya, dengan IP 192.168.0.254 dengan limit max limitnya ini ya, max limitnya 5M dan untuk downloadnya 10M, uploadnya itu 5M, 5 Mbps dan 10 Mbps. Oke, di sini targetnya adalah IP komputer ini ya, dan yang lain-lain sudah nggak di setting, cuman ini aja. Oke, terus nah, QTAP-nya adalah default small. Nah, default small ini kalau teman-teman pakai ya, itu secara default kita akan diberikan default small oleh MikroTik ya. Meskipun teman-teman pakai hotspot, misalkan hotspot itu di sini user profile. Nah, di user profile itu kalau kita nggak menentukan QTAP, maka kita akan diarahkan diberikan default small ya. Gitu guys. Meskipun di sini kita bisa milih default small, default gitu ya. Oke. Jadi ini secara default kita dapat default small dari MikroTik. Nah, ini contohnya kayak gini. Dapat ya. Oke, di sini akan kita bermain-main dengan yang namanya QTAP default small, dan kita akan bermain dengan CanVivo dengan merubah Q size-nya ya. Kita akan merubah Q size-nya berapa paket ya. Nah, mungkin teman-teman nggak pernah merubah ini gitu ya, pakai default small udah pakai aja gitu ya. Nah, kalau ini diterapkan itu bagaimana hasilnya ya. Oke, kita akan mulai untuk mencobanya. Let's go. Oke, sekarang kita mulai dengan default small kondisi jumlah Q size-nya, paketnya tadi itu secara default itu 10 ya, 10 paket. Oke, kita coba dulu 10 paket ini. Oke, saya ini dulu. Ini saya coba jalankan ping juga dan jalankan speed test. Ini speed testnya sudah mulai. Ini 30 Mbps guys ya. Kita start. ISP saya pakai 30 Mbps. Kita ping Google. Coba lihat traffic di sini, ISP1 di atas di atas nih guys ya. Dan kita lihat MikroTiknya. Oke, di sini ada di tab statistik ya guys ya. Nih di IP ini di advance statistik, lihat di sini di bawah dropnya banyak sekali ya, sampai 1000 lebih. Jadi ada yang di drop paketnya. Oke, kita lihat di sini sempat ada RTO. Oke, udah selesai ini sepertinya. Ya, udah selesai ya. Ada banyak paket yang di drop. Oke, kita coba lagi speed test guys ya. Itu sudah jalan pingnya. Kita lihat di sini dropnya banyak ya, nambah terus. Tapi pingnya masih oke aja. Oke, sempat RTO ya pada saat upload. Oke, drop paketnya cukup banyak, 1000-an ya, 1000-an paket ya. Ya, kira-kira segitu. Oke, kita sekarang masuk ke default small, kita tambah paketnya menjadi 1000 paket langsung ya, biar signifikan hasilnya. Apply, oke, lalu kita reset ini dulu. Seberapa banyak perbandingan dropnya dan pingnya bagaimana. Nah gitu ya guys ya. Oke, ping Google lagi ya. Oke, kita jalankan ping, sudah jalan. Sekarang kita jalankan speed testnya dengan 1000 paket guys ya. Ya, perhatikan di sini ada pembengkakan timenya ya.
tapi tidak putus. Oke, kita lihat ada nggak yang di drop? Nggak ada yang di drop guys ya. Oke, tapi pingnya membengkak. Sekarang upload, proses upload ya, tidak terputus ya, karena tidak ada drop yang parah ya. Cuman milisekonnya ini tambah bengkak nih, 1000 2000, wih. Jadi ada delay. Nah, di sini kalau di uploadnya ada drop ya, ada drop. Tapi tidak RTO guys ya. Oke, kita coba lagi guys. 1000 paket PayVivo, first in first out ya. Yang masuk duluan dia dilayani terlebih dahulu, dia akan keluar terlebih dahulu. First in first out Vivo ya. Oke, kita jalankan speed test lagi. Ini saya nggak berhenti. Oke, kita jalankan speed test. Oke, pingnya lihat membengkak ya guys ya. Jelas membengkak. Lihat dropnya nggak ada di sini ya, download dropnya cuman di uploadnya aja. Oke, beda lagi kalau teman-teman memperbesar paketnya menjadi 5000 1000 gitu ya. Nah, semua tergantung kebutuhan guys ya. Oke, sekarang normal lagi kalau sudah selesai speed test. Nah, sekarang kita akan coba turunkan lagi ke 10 atau 5. Kecil ya, semakin kecil ya. Kita reset counter, kita speed test. Pingnya kita jalankan. Oke, perhatikan pingnya terjaga guys ya, pingnya terjaga. Nah, secara otomatis tidak ada time yang membengkak ya. Pingnya terjaga, masih imut. Oke, nah di sini kelemahannya guys ya, ada RTO di sini, dan dia akan lanjut lagi, tetap ya, tetap kecil milisekonnya. Nah, jadi perbedaannya di situ guys ya. Kita coba lagi. Ya, selalu ada RTO guys ya. Jadi semakin kecil rentan dengan RTO. Oh, ada RTO pasti. Oke, kesimpulannya untuk PayVivo ini queue size semakin kecil paketnya itu akan pingnya juga masih stabil, tapi di situ ada RTO, di sewaktu-waktu akan ada RTO. Ini RTO bahaya juga ya guys ya. Jadi pilih mana tergantung teman-teman ya. Kalau untuk game mungkin RTO nggak bagus ya, gimana, sama-sama ini ya, sama-sama tricky ya. Dilema jadinya ya. Jadi itu jadi pertimbangan teman-teman ya, mau di queue size-nya dibesarin atau dikecilin. Nah, kalau dikecilin pingnya bagus ya, pingnya bagus, cuman sewaktu-waktu itu akan ada RTO. Tapi kalau digedein pingnya jalan terus, tidak ada RTO dan akan ada pembengkakan. Nah, ini. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga ini menjadi pertimbangan buat teman-teman untuk menentukan queue type-nya atau queue bermain-main dengan queue size-nya ya. Oke, terutama di PayVivo. PayVivo ini CPU load-nya kecil guys ya. Dia nggak banyak makan resource. Beda dengan yang lain-lainnya itu, PCQ, SFQ ya. PayVivo ini paling ringan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur hari ini.